Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suradidasa Permana SIP. Saya sebagai Kepala UPTD Pasar Cikalong. Saya telah bekerja di sini kurang lebih udah 1,5 tahun. Saya kebetulan membawai nggak pasar Cikalong aja, karena di UPTD Pasar Cikalong itu ada 4 pasar yang lainnya, yaitu pasar Warung Kodang, pasar. Saya di pasar Cikalong Kulon secara kebetulan ini hasil dari pemilihan warga pasar Cikalong Kulon. Saya itu sebagai ketua Kalima ya. Ya, Kalima itu pertama. Lupa subscribe, like, comment, and share Kang Firman Hidayat. Sekarang trayek Cikalong Cianjur setelah kenaikan BBM. Nah, sekarang trayeknya berapa, Bang? Sekarang trayeknya 9.000, Bang. Oh, 9.000 dari alun-alun Cikalong. Dari Cikalong ke Cianjur. Nah, kalau dari Mande, ojek Cikalong Kulon, pembina Aibtu Dede AS SPD ME PBU. Ketuanya ada, Ketua Umum PMOC. Jalan-jalan nih. Ada? Oh, ini Ketua Cianjur. Kalau Cikalong? Cikalong ini. Nah, oke, kita tanya-tanya, Bang. Oke, pangkalan ojek Cikalong Kulon. Nah, sekarang bagaimana penumpang ojek? Sepi. Sekarang mah sepi. Lagi sepi. Kenaikan BBM lagi. Oh ya. Nah, sekarang kalau untuk ongkos, misalkan dari pangkalan sini ke Marwah. Itu ada, kalau segi ongkos nggak ada kenaikan di ojek konvensional, nggak ada sama sekali. Ongkosnya gitu-gitu aja udah. Biarpun BBM naik sekarang 15.000 aja udah. Ya jarak. Ayah sado, guys. Mas, udah berapa lama di Sado, Mas? Pasar Kulon tadi. Dari tahun berapa? Nanti sesudah udah pasar, Sado udah ada. Sudah ada. Nah, itu sekarang ongkosnya berapa? Kalau sekarang mas 10.000. Berapa? 10.000 sekarang. 10.000 itu dari pasar ke Ke alun-alun. sampai alun-alun. Harga daging ayam berapa sekarang, A? 35. Ada kenaikan nggak setelah BBM naik? Hah? Ada. Berarti naik berapa, Kang? Hah? Biasanya per kilonya berapa? Belum naik BBM itu ayam udah naik. Jadi kalau sekarang pas kemarin tanggal berapa tuh naik ke BBM belum ada kenaikan lagi. Soalnya kayaknya sih setiap konveksi dari kerudung mungkin masih bisa terjual harga segitu. Mungkin saya Enak harga sepatu naik nggak? Sepatu naik. Hah? Tuh, telis. Mana telis? Mun harga sayuran kan naik. Nah, harga apa? Sepatu, sendal, mohon. Sok mirakeun. Oke, apakah ada harga? Nah, itu betul. Abinak kumake make up. Jadi Kenapa gitu kudu yang di make up? Teteh udah di make up. Sore, jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe YouTube Kang Firman Hidayat. Jangan lupa pakai masker. Oke, kita naik angkot Cikalong Cianjur. Ini dari arah Mande. Mande. Oke, kita tanya abang kita ini supir berapa sekarang trayek Cikalong
Cianjur setelah kenaikan BBM. Nah, sekarang trayeknya berapa, Bang? Trayeknya 9.000 Bang. Oh, 9.000 dari alun-alun Cikalong. Dari Cikalong ke Cianjur. Nah, kalau dari Mande? Mandi berapa? Oh, ada. Oh, ada isunya ya. Labelnya ada. Oh, ada ya. Berarti itu resmi dari Dishub. Ya. Oke. Berarti naiknya cuman berapa? 1.000 Namanya Mas. kenaikannya? 2.000 Hah? kenaikan. Oh, 2.000 ya. Oh, awalnya 8.000 ya. Kenaikannya 2.000 perak Mas. Nah, sekarang penumpang bagaimana? Menurun atau setelah menurun drastis Mas. Oh, gitu ya. Parah. Oh, gitu ya. Lihat aja ini belakang Mas. Ini kan trayek Cikalong Cianjur itu paling panjang kalau istilahnya ya. Iya. Paling jauh gitu istilah treknya paling jauh. Jadi dari alun-alun Cianjurnya dari terminal atau dari Ramayana? Dari Ramayana Mas. Oh, Ramayana ya. Oh, berarti ngetemnya di Ramayana sampai Cikalong, pasar Cikalong. Terus kalau ke Mandenya itu sampai mana? Mandinya Nyampe sampai ke mana Mas? Mandi. Ada Mandi sampai Maleber. Mande Maleber lupa. Maleber maksudku. Oh, berarti sampai Maleber ya, Ya, mentoknya ya. Yang tadi itu kalau sampai Maleber itu berapa? Sampai Maleber 12.000. Oh, 12.000 dari Cianjur ya. Dari Cianjur. Oh, gitu. Itu istilahnya trayeknya berapa kilometer ya kalau nggak salah ada Sekitar 13-an ya Mas. dari Cianjur. Lebih kayak. Oh ya. Lebih kayak. Cikalong 17 kilo. 17 kilo ya. Oke, ini pasar Cikalong. Ya, terima kasih Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Agus. Mas Agus dari Pati ya. Dari Pati. Nah, ngapak-ngapak nih apa ya bahasa ngapak. Oke Mas, sampai sini aja saya mau wawancara toko Besti. Oke, atur nuhun. Pokoknya semangat terus. Istilahnya di mana ini? Merantau istilahnya di Cikalong ya. Atur nuhun Mas. Nanti tonton di channel YouTube Kang Firman Hidayat. Ayah sado guys. Mas, udah berapa lama di Sado Mas? Oh, pasar Kulon ya tadi ya. Dari tahun berapa? Nanti sesudah udah pasar Sado udah ada. Udah ada. Nah itu sekarang ongkosnya berapa? Kalau sekarang mas 10.000. Berapa? 10.000 sekarang. 10.000 itu dari pasar ke alun-alun. sampai alun-alun. Ya. Nah, kalau ke Maleber atau ke arah sana? Ke Maleber 30. Oh, sampai Maleber 30. Ya, 30. Berarti yang naik Sado itu yang habis dari pasar atau anak-anak atau Ya, anak-anak. Kebanyakannya Anak-anak. Istilahnya jadi kendaraan wisata atau Iya. kayak Seneng. ya, kayak odong-odong. Iya. Anak-anak seneng. Tapi di alun-alun ada yang mangkal juga. Enggak ada, sini aja. Oh, di sini aja. Pasar. Kalau orang-orang pasar yang habis belanja naik Sado juga nggak? Wah, sekarang enggak ada. Oh, nggak ada. Udah kena ojek. Oh, gitu. Iya. Berarti ini khusus buat ngangkut. Ya, buat angkut-angkut anak-anak kalau yang mau. Kalau nikahan juga suka Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Tapi kalau misalkan ini pengantin nih, Ya, iya rombongan. nyepitan. Oh, jepitan. Nyepitan. Berarti di copot ininya naik ke kudanya atau Ya, naik andong. pakai andongnya. Soalnya Sado itu udah lama udah menghilang. Kalau di Bandung kayaknya di alun-alun Bandung udah nggak ada. Enggak ada. Di sini cuma ada sedikit lagi 10 orang. 10 orang. Iya, 10 orang. Dulu banyak. Oh gitu, dulu banyak. 10 orang. Kebanyakannya dari mana nih? Dari sini. Kampung mana?
Kampung Antai, Belendung itu, Belendung Antai. Boleh. Nggak ada lagi, cuma 10. Oke. Mudah-mudahan makin apanya, makin rame lah. Amin ya, amin. Anak-anak pada naik andong, tak gitu. Iya, Ada iya. lagunya ya. Iya. Oke Kang, dengan Bapak siapa? Wahyudin. Pak Wahyudin. Nanti nonton di YouTube Kang Firman Hidayat ya. Andong atau sado atau namanya apa di sini? Sado. Oh sado. Sado 10.000 dari Pasar Cikalong sampai ke alun-alun gitu. Itu teh PP atau sebalik. Oh sebalik 10.000 katanya dari sini ke alun-alun Cikalong. Tapi ke rute yang lain juga bisa. Misalnya ke sana Oke. Istilahnya mau hajatan juga bisa ya ke Bapak. Oke. Ayo Pasar Cikalong Kulon. Oke, ini kondisi terkini. Pak Abbas masih seperti ini ya. Pasar Cikalong. Naon ngaranna teh? Kondisinya ini masih seperti ini, jadi sigot. Jadi mantap mantap di sini ya. Tuh. Oke, Pak Abbas, kayaknya ini gorong-gorongnya mesti dibongkar semua. Jadi sampai arah mana tuh? Sampai ke sana berarti. Jadi Jadi mesti dibongkar, gorong-gorongnya diganti pakai sistem coran. Kalau masih seperti ini banjir terus gitu. Ini nih. Kudu dibongkar ya Makang. Istilahnya dibongkar gentos dicoran wagung. Ya. Jadi permasalahannya jalan cepat hancur itu ya ini gitu ya. Oke Pak Abbas istilahnya. Oh jadi tapi memang kemari atos dibersihan, atos disemprot. Tapi anger kieu deui itu dituna. Digirangna. Oke jadi dari sananya ya, arah dari gorong-gorong dari depan sananya, misalnya dari Cikalongnya sana. Jadi dari arah mana alun-alun Cikalong kemarin sama Pak Abbas dengan dinas PUTR ya, PUTR sama pemadam kebakaran, terus dibantu juga sama pasar. Ini istilahnya yang udah dibongkar. Jadi cicing nyamangnya. Kayaknya ngabudana teh ditunya. Berarti mandekna di dieu nya. Anu iya tah. Jadi wahangan saat teh nya. Ya memang kemarin juga sama Pak Abbas yang dari PU itu. Jadi ini gorong-gorongnya kecil ukuran 50 cm. Terus harus diganti, istilahnya dibongkar. Ini udah gorong-gorong kecil, terus itunya tuh dikasih taman di atasnya. Jadi ini harus sama pasar Cikalong sama PUTR membongkar semua gorong-gorong. Udah untuk warga Cikalong Kulon yang dari arah sana tuh, dari arah alun-alun, janganlah buang sampah ke solokan ya. Soalnya kemarin sama Pak Abbas udah dibersihkan sama pemadam kebakaran, disemprot sampai sana udah ngalir. Sekarang permasalahannya seperti ini lagi. Yuk pasar Cikalong Kulon. Oke, pangkalan ojek apa ini nih?
PMOC, Paguyuban Motor Ojek Cianjur. Oh, Paguyuban Motor Cianjur. Pangkalan Ojek Cikalong Kulon. Pembina Aibtu Dede AS SPD ME PBU. Ketuanya ada ketuanya, Ketua Umum PMOC. Jalan-jalan nih. Ada? Oh, ini Ketua Cianjur. Kalau Cikalong? Cikalong ini. Nah, oke, kita tanya-tanya, Bang. Oke, Pangkalan Ojek Cikalong Kulon. Nah, sekarang bagaimana penumpang ojek? Sepi, sekarang mah sepi. Lagi sepi. Kenaikan BBM lagi nih. Oh iya. Nah, sekarang kalau untuk ongkos misalkan dari pangkalan sini ke Marwah. Itu ada kalau segi ongkos nggak ada kenaikan di ojek konvensional, nggak ada sama sekali. Ongkosnya gitu-gitu aja udah. Biarpun BBM naik sekarang 15.000 aja udah. Ya jarak absen jauhnya sekitar 18 km ke sana. Iya. 15.000. Iya. Jadi nggak ada kenaikan, dikasih naik. Penumpang iPhone juga nggak ada penumpangnya, naik ongkos aja naik, penumpang nggak ada gitu. Tapi ya terpaksa akhirnya berapa juga dibawa. Jadi sekarang juga terpuruk ojek sekarang, apalagi ojek konvensional. Sekarang di Cikalong ini ada ojek online nggak? Oh nggak ada. Ya. Ojek pangkalan. Ojek pangkalan semua, iya. Nggak ada ojek lain. Kalau susah sih kalau naik ojek susah. Ada yang ngerti juga naik sendiri, ada yang malahan ada yang malah kurang akibat sepinya penumpang kan seberapa juga dibawa akhirnya. Gitu. Jadi nggak ada sama sekali kenaikan di bidang ojek pangkalan, nggak ada. Semua sama. Penumpangnya kebanyakannya yang dari pasar atau? Yang dari pasar, yang dari turun dari angkot dari Cianjur, dari misalnya dari Bogor lewat sini, akhirnya yang pulangnya ke Cigunung Herang, dari Cigunung Herang, Ciaman Girang, dan ke Pleret juga, ya sampai Pleret. Ya kan jalan sekarang lagi sepi, nggak ada penumpang sama sekali. Apakah dari pangkalan ojek ini ada yang nyampe ke Purwakarta? Oh itu banyak, iya nyampe Purwakarta ya. Di Luhur ke ini, ya ke apa? Sawit nyampe juga, Sawit, Pleret, Janting semua nyampe. Berhubung sekarang. Ongkosnya sampai Purwakarta? Sampai Pleret aja sekitar 70.000. Ya itu kan jaraknya sekitar 40 kiloan lebih jauh itu 40.000, jadi nggak ada kenaikan. Nggak ada jalur angkutan kalau ke sini antara kalau ke Pelumbuan Pleret nggak ada. Kalau dari Pelumbuan ke sananya ada, dari Pelumbuan daerah Pleret di sini mah ojek mah sampai Pelumbuan ya kan, dan kebanyakan penumpang kan maunya cepet ya, naik ojeknya terpaksa ke sana langsung. Iya jadi pinginnya cepet gitu. Berhubung di sini nggak ada angkot, nggak ada angkutan, sampai Pelumbuan nggak ada sama sekali. Cuma ada ojek sampai Pelumbuan, dari Pelumbuan ada angkutan sampai ke Pleret ada. Jadi sampai Pelumbuan nggak ada kenaikan ya? Nggak ada. BBM naik? Nggak ada sama sekali, nggak ada kenaikan. Jadi buat warga-warga jangan khawatir, istilahnya ongkos ojek masih tetap. Masih tetap. Harga nggak ada. ongkos lama. Iya, ongkos lama nggak ada. Biarpun berapa kali naik BBM nggak ada kenaikan. Nah untuk misalkan ngangkut barang yang dari pasar sama aja atau? Itu ada kelainan harganya, karena kan diikat gitu, ya ada harganya ada kelainan kan, bukan bawa orang kan, bawa barang juga bukan sedikit, banyak lagi. Sampai ke Cigunung Herang juga kan jalannya jelek. Cigunung Herang dari antara Cikalong ke sana jelek, dari Cigunung Herangnya ke sana pelakarnya bagus gitu. Yang dari Cianjurnya aja yang jelek, pada sebanyak 4 km jelek itu jalannya. Kalau sekurang dari Cigunung Herang ke sana udah bagus, udah enak. Biarpun kecil juga masih enak lah, bagus, ada kebocoran gitu. Cuman jalan-jalan kabupatennya aja yang jeleknya itu panjang 4 km. Jalan desa kabupaten atau? Ya jalan kabupaten tuh, yang jeleknya jalan kabupaten. Kalau jalan desanya, alhamdulillah bagus-bagus, cuman 2 meter lebarnya. Kalau kabupaten kan 4 meter gitu. Itu aja yang 2 meter yang ke desa bagus jalannya, nggak ada kekurangan. Kalau yang jalan kabupatennya aja ini Ciaman Girang yang belum diperbaikin. Udah lama tuh. Kalau dari kesananya udah, dari desa Cigunung Herangnya udah, cuman desa Ciaman Girang ke sini yang belum. Itu dua-duanya juga termasuk kecamatan Cikalong Kulon sebetulnya gitu. Cuman dari desa Ciaman Girang ke sini yang belum, sebanyak 4 km jelek. Oke, mudah-mudahan untuk PUTR, berarti PUTR Kabupaten Cianjur, jalan yang arah menuju ke sini ya?
Gunung Herang. Ya. Itu jalannya hancur berarti ya. Hancur itu. Oh gitu. Mudah-mudahan cepat diperbaiki gitu. Oke. Jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Oke, mudah-mudahan makin rame ya. Ya, insya Allah. Jangan khawatir istilahnya ongkos ojek pengkolan Cikalong-Kolong masih tetap harganya. Ya. Hatur nuhun. Ini ayam berapaan, Bu? Ayam berapaan? Oh, 9.000. Jengkol, ayam. Tapi bukan warung Tegal kan ini? Sunda. Berarti warung sangu. Warung kejo gitu nya. Lain warteg. Harga bersahabat ayam iya aduh diganang-ganang 8.000 tadi tanya punya. 8.000. Dekat Pasar Cikalong Kulon. Rp7.000-an guys, murah tah baradag dutuhnya. 7.000 badag coba orang tengah. Goreng dadakan. Oke, kita masuk lagi ke Pasar Cikalong Kulon. Kita akan wawancara Kepala Pasar Cikalong Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suradidasa Permana SIP. Saya sebagai Kepala UPTD Pasar Cikalong. Saya telah bekerja di sini kurang lebih udah 1,5 tahun. Saya kebetulan membawai nggak Pasar Cikalong aja, karena di UPTD Pasar Cikalong itu ada 4 pasar yang lainnya, yaitu Pasar Warung Konang, Pasar Cibodas, Pasar Cigombong, dan Pasar Hewan.
Ya, pasar Warung Konang yang di Cianjur sana. Kebetulan di bawah saya juga. Kebetulan aja saya di sini nih hari ini. Biasanya kan saya muter juga ya, nggak full di Cikalong aja. Jadi sehari di sini, sehari di Cikalong, Warung Konang, sehari di Cigombong. Gitu. Jadi muter-muter. Cigombong Cipanas. Berarti 4 wilayah. 5 dengan Pasar Hewan. Pasar Hewan Cikaret. Oh, ya. Berarti 5 itu ya. 5 pasar. Jadi muter-muter dong setiap harinya. Ya kadang-kadang saya seminggu itu Senin saya usahakan Senin atau Selasa saya di Cikalong. Terus Selasa atau hari apa di Warung Konang. Gitu aja, muter. Nah untuk pasar ini biasanya dikelola oleh dinas apa Pak? Atau khusus atau enggak dikelola dinas Kuperdagin Kabupaten Cianjur. Perdagangan. Dinas Perdagangan. Nah sekarang kan kemarin habis kenaikan BBM ya Bang. Oh iya. Apakah harga-harga di pasar-pasar itu ikut naik atau gimana? Mengenai harga untuk saat ini kan stabil ya. Cuman ada beberapa item, beberapa produk yang naik. Kayak kemarin harga telur melonjak, tapi sekarang sudah stabil lagi gitu. Nah, tadi juga wawancara pedagang daging ayam, itu kenaikan cuma 3.000. Iya. Itu mungkin kalau untuk daging ayam, kalau naik sekarang mau menjelang bulan Maulud ya biasanya ada kenaikan seperti itu. Itu biasalah rutin setiap tahun lah kalau menjelang hari besar pasti itu ada kenaikan gitu. Tapi untuk pasokan sayuran atau daging-dagingan cukup di pasar. Kalau untuk pasar Cikalong untuk pasokan cukup karena pasar Cikalong juga mengandalkan masukan dari sana, dari kebanyakan ya kalau di sini itu ngambil barangnya dari Caringin atau dari pasar induk juga gitu sebagian. Kalau dari petani langsung ada nggak ya? Petani langsung mungkin kalau petani langsung ya di Cianjur aja gitu. Cuman itu secara pribadi ya biasanya kan petani juga ke Tengkulak disebar lagi ke distributor, terus sebar lagi ke para pedagang gitu. Sirkulasinya seperti itulah. Dari kalau untuk pribadi ke pribadi mah jarang ya. Gitu. Kecuali yang di pasar Cigombong Cipanas itu ada dari petani langsung gitu sayurannya. Kebetulan. Pertanian di sana. Kalau untuk pasar Cigombong karena itu pasarnya kan baru ya Pak ya. Baru diresmikan ya kurang lebih sekitar 5 bulan lah udah peresmiannya. Jadi untuk pasar Cigombong karena masih baru pasarnya belum 100% berjalan. Jadi kios-kiosnya masih pada tutup. Mungkin lihat situasi kondisi sekarang apalagi ya sudah pandemi, terus ada gejolak dunia juga kan ada imbasnya juga kenaikan BBM gitu. Mungkin 1 tahunan mungkin lah biasanya kalau pasar baru itu 1 tahun lah baru akan ada perubahan gitu. Tapi sekarang baru 25%-an, baru 25%. Berarti yang berjalan yang pasar Warung Konang. Yang di Cipanas itu yang Cibodas. Oh, Cibodas. Kalau Cibodas itu pasarnya cuman seminggu 2 kali Pak. Oh, seminggu 2 kali. Itu Sabtu dan Minggu. Terus di sana nggak ada pasar-pasar kayak di sini gitu. Itu pasarnya biasanya kebanyakan pasar Cendramata. Terus sama rumah makan kebanyakannya itu. Terus kayak kuliner Cendramata kuliner. Iya. Pasar Cigombong itu seperti di sini. Kalau pasar Cigombong itu seperti di sini, cuman itunya masih kecil. Baru
baru berapa ya? Baru sekitar 25% lah, baru 5%, belum berjalan optimal. Oke, terima kasih Bapak atas informasi. Berarti Bapak memegang 5 wilayah. Iya. Berarti tanggung jawabnya sangat besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Makanya gitu ya kita. Segala macamnya. Berarti di Cikalong berarti cuma Senin sama Selasa aja. Senin sama Selasa. Terus kemarin Selasa saya kebetulan di Warung Kondang, karena saya pasar Warung Kondang juga ditunjuk oleh dinas untuk mengikuti pasar sehat tingkat Jawa Barat. Yang Warung Kondang. Yang Warung Kondang. Tapi berarti sekarang udah bersih. Wah, kalau untuk yang namanya pasar sehat kan kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh supaya dijadikan pasar sehat gitu. Tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat. Yang di pasarnya juga mengikuti iya. Kebersihannya iya. Berarti seperti biasa yang pasar Warung Kondang itu bukannya dari. Ya, kalau bukannya biasa seperti pasar-pasar yang lainnya dari subuh sampai jam 4, jam 5. Gitu. Sekarang mah istilahnya pasarnya di dalam jadi nggak bikin macet ya kalau dulu. Ya, kalau pasar Warung Kondang itu kan ada relokasi dulunya ya, dari perapatan lampu merah dipindahin ke dalam. Jadi kalau untuk sarana kemacetan sudah tidak ada lagi. Udah nyaman. Oke, terima kasih Bapak selamat bertugas. Semoga ya. Sehat selalu. Amin. Menaungi 5 pasar. Iya. Ya, saya juga minta doanya biar tambah pasar-pasar tambah maju lah gitu, maju. Yang produk mie kita itu dari Mendagri juga atau apa? Minyak kita ya? Ya, minyak kita. Kalau minyak kita itu kalau nggak salah itu produk dari BUMN ya, PTPN lah gitu, nggak tahu PTPN berapa gitu. Jadi mungkin PTPN kan sekarang mungkin ditunjuk oleh pemerintah supaya untuk menstabilkan harga kayaknya ya. Jadi nggak terlalu dimonopoli oleh swasta. Jadi bekerja sama dengan pedagang. Ya mungkin kalau yang namanya BUMN ya, produk BUMN pasti ada hubungan dengan pemerintah gitu aja. Nanti patokan pasar-pasar 5 tadi sudah masuk. Ya kalau ada produk juga yang dari minyak kita ke pasar-pasar. Gitu. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, depan kita ada Pak Haji Ahmad Komaran. Iya. Bapak sebagai ketua Saya di Pasar Cikalong Kulon secara kebetulan ini hasil dari pemilihan warga Pasar Cikalong Kulon. Saya itu sebagai ketua Kalima. Kalima ya. Ya, Kalima itu pertama secara ini tidak berurutan ya. Untuk pertama keamanan, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban gitu Pak. Ya. Iya. Untuk pasar Cikalong saat ini kurang lebih itu pedagang pasarnya berapa? Kalau secara keseluruhan, kalau melihat dari data dari banyaknya para pedagang atau kiosnya atau yang lapakan, semuanya totalnya 579. Tapi kalau melihat dari data-data tersebut, para pedagangnya barangkali kurang dari sekian gitu Pak, kurang dari 579. Karena apa? Karena saya sendiri punya kios 2, nah gitu ya. Nah itu barangkali lah ada 500 orang itu Pak lah. Kebanyakannya pedagang apa Pak di sini Pak? Ya, saya itu di kios kebanyakan ya sayuran, terus sembako dan pakaian, sepatu yang lainnya gitu Pak. Nah untuk sekarang kan BBM naik ya Pak? Iya Pak. Apakah istilahnya imbas ke harga sayuran atau harga di pasar Cikalong gimana Pak? Ya barang tentu Pak, udah istilahnya seperti halnya kenaikan BBM, ya barang tentu
yang belanja juga yang mau ke kota sepertinya ke Bandung atau ke Cianjur itu kan memerlukan biaya. Biaya itu sepintas bensin naik ya pasti Pak, itu harga itu pasti naik juga gitu Pak, naik juga. Apalagi sekarang menjelang bulan Maulid ya, Maulid nanti biasanya harga bahan pokok yang buat apa hajatan. Iya siap. Berarti naik juga ya. Iya, cuman tidak terlalu naik gitu Pak. Nah, untuk pasokannya sendiri bagaimana? Insya Allah Pak, kalau pasokan itu kan udah ada istilahnya udah dipantau, baik seperti dari segi telur, daging itu udah tidak ada kendala gitu Pak, masalah pasokan mah gitu Pak. Alhamdulillah nyaman lah di Cikalong mah gitu Pak. Nah, tadi saya pas masuk pasar Ya siap. Itu ada genangan air di depan, itu tanggung jawab PUPR atau bagaimana? Ya, sebetulnya gitu Pak, itu memang menurut aturan itu kan bukan wilayah kita itu hanya sebatas sampai pagar. Nah, sedangkan di situ kan ada genangan air. Nah, genangan air itu ya pasti tentu itu PUPR yang punya peranan. Tapi alhamdulillah dari Kalima juga, saya selaku ketua koordinator Kalima Pasar Cikalong Kulon, tapi saya sendiri suka memperbaiki bahkan tiap Jumat sekali, Jumsih. Nah itu saya suka gerak. Cuman kalau secara air menghilang tuh susah karena di situ tuh ada gorong-gorong yang tersumbat. Jadi harus memerlukan biaya yang cukup gede gitu Pak, gitu. Nah, kemarin juga saat terjun Pak Abbas sama dari Dinas Pemadam Kebakaran. Siap. Menyemprot gitu. Iya betul Pak, itu sama. Bongkar kata saya Pak Abbas terkasih gitu deh. Iya siap. Akhirnya memang kenyataannya gitu lagi. Jadi harus ada perombakan besar. Siap betul Pak. Gorong-gorongnya harus seperti Pak tadi katakan, jadi harus dibongkar dari dulu. Iya siap. Itu kan kemarin juga wawancara Pak Abbas itu gorong-gorongnya cuma ukuran 50 cm. Siap. Itu istilahnya pasti nimbat lagi. Iya siap Pak. Untuk pasar Cikalong apakah sekarang ada renovasi atau bagaimana? Ya insya Allah Pak, bercatatan dari dari laporan dari Ibu Tede bahwa nanti bulan Oktober, nah, insya Allah Pak akan ada renovasi talang gitu ya, talang yang kira-kira berparameter lah yang sebelah selatan gitu, karena waktu bulan yang ke belakang pakaian udah direnovasi gitu Pak. Alhamdulillah ada itu. Dan kedua dengan rencana bulan Oktober juga mudah-mudahan ini terjadi ya Pak. Insya Allah ada sebagian jalan akan di hot mix gitu Pak. Jalan. Yang sebelah implesemen ya itu implesemen pasar gitu ya. Siap. Jadi depan-depan. Ya yang sebelah barat dulu gitu. Ya yang sesuai dengan cukup biayanya gitu Pak. Insya Allah. Kebersihannya semakin bersih. Siap. Kelihatan kumuh. Amin ya siap Pak. Ya itu. Jadi itu mah peran para pedagangnya yang harus menjaga. Siap betul Pak. Memang kalau dari keinginannya ketua Kalima sama reng-rengannya ya tetap ingin supaya bagaimana caranya kebersihan dan kenyamanan itu terjaga gitu Pak. Gitu. Atau mohon Pak Haji. Siap. Sukses. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Gorengan kemarin ya. Harga beras, minyak, wawancara. Ih. Harga beras naik Pak. Tukang beas. Pokok nama hayang bahan pokok hayang betul BBM naik. Oke kita cari Pak Haji siapa lupa dekat lapak Pak Haji Pak Haji sahana mina lupa deh. Oke, kita tadi sudah wawancara Pak Suradi, Kepala Pasar Cikalong Kulon. Nah, sekarang kita wawancara para pedagang, apakah harga naik, ikut naik setelah BBM naik.
Tadi geus nanyakeun harga daging, ayeuna urang harga naonnya? Beas. Asin mah relatif harganya stabil. Pak Haji lapak mah ieu nya. Saha ngaranna teh Pak Haji sahanya? Deket Hijaber. Apalagi kumaha enak harga sepatu naik nggak? Hah? Mana telis? Mun harga sayuran kan naik. Nah harga apa? Sepatu, sendal. Oke, apakah ada harga? Nah itu betul. Abina Kenapa gitu kudu yang di make up? Teteh anu udah di make up. lupa ketinggalan tempat make upnya di rumah jadi gitu. Aduh, gitu. Oke, jawab aja deh. Nah, harga kenaikan. Oke. Itu kan harga sembako pada naik ya setelah BBM naik. Nah, apakah harga sendal sepatu di Pasar Cikalong ini ikut naik tidak? Naik berapa? Oh naik nage karena 30% bari jeung barangna kosong naik teh. Oh naik 30%. Itu akibat karena BBM naik itu. Nyanyalah ngaruh ke segala rupa hal barang-barang naik. Kuduna teh gaji oge naik. Nah untuk apa pasokannya ini dari mana Bu? Di mananya? Ini dari Bandung atau dari? Di mana-mana we di Papaye, Bandung, ke Bogor. Oh gitu. Berarti dari pengrajin langsung? Ente di Glosir. Oh Glosir. Jadi naik sekitar 30%. Ya. Semua barang. Sadayana ge naik. Oh gitu. Harga sepatu anak paling murah berapa sekarang? Sepatu sekolah aja. Karena 100 lebihan lah. Oh 100 lebih ya. Emang mararaha sih riut dagang teh segala nararaha kieu. Nah, apakah ada imbasnya ke pembeli sekarang bagaimana? Sepi abi kena juga daung itu nih. Tidak ada yang beli. Dengan ibu alim di kamera. Haji Nang dah. Oke tadi sudah. Haji Endang teh si Bu Haji ka mana can balanya ka abi. Oh gitu biasanya sok balanya di dia tah. Teh Haji cenah. Iraha eta balanya deui. Oke ulang tahun si Ade cenah. Oh gitu. Kemarin baru ulang tahun. Mohon. Pak Haji sahanya hilap deh abdi teh bade naroskeun teh lah tukang acu cenah. Ai hijaber mana hijab? Hijaber. Oh hijaber di toko emas. Oh toko emas. Oke. Mudah-mudahan makin ramenya punya. Ayeuna kan muludan karena sepatu teh nya. Oh henteu. Muludan mah karena itu sayurannya, daging. Ah sanes. Kumaha gitu. Oh gitu. Orang geuning ganteng gitu. Kumaha? Oh gitu. Mohon alit ya man teu jangkung ya mah. Mohon. Oh siap. Jangan lupa di subrek ya Bu ya. Langsung subrek. Tah, yang mau beli sepatu, sendal, sepatu datang anak. ke toko Telis depan toko Hobson. Nanti sepatu bayi juga ada ya Bu ya. Oke, sepatu bayi. Oke Teteh. Lupa subscribe, like, comment, and share Kang Firman Hidayat. Wasa. Ya. Bukan, tukang viral. Mohon. Pasar Cikalong tadi entos diwawancara kepala pasarnya gitu. Jadi apakah ada renovasi atau bisa aya talang-talang bocor gitu. Eta kepala pasar bagiannya.
Kalima. Oh, jadi Kalima itu organisasi pasar atau paguyuban pasar. Udah kita wawancara juga. Nah, untuk terkait gorong-gorong yang di depan pasar itu adalah PUPR Cianjur. Oke, kita tanya harga emas. Harga emas, toko emas. Mana toko emas? Geus beurang euy. Pak Haji mananya? Ke toko emas hijaber. Oh, ini hijab. Oh, ini hijab ya. Mana toko hijab ieu nya, hijab dari Pak Haji. Mana Pak Haji dah? Ya, udahlah. Lupa. Teteh, untuk harga hijab kemarin juga udah di ini. Nah, sekarang kan BBM naik nih. Kemarin nggak ditayangin, panjang teuing. Aduh, panjang teuing. Saya lihat mana panjang teuing Kang, bener eta durasina sing punten atuh ayeuna. Masukkeun sedikit. Oke, sekarang kan masalahnya lagi ngangkat BBM. Iya. Setelah BBM apakah ada dampak ke harga-harga hijab? Nah, gitu kan. Kalau harga hijab itu sebelum naik BBM itu kain udah naik. Jadi kalau sekarang pas kemarin tanggal berapa tuh naik ke BBM belum ada kenaikan lagi. Soalnya kayaknya sih setiap konveksi dari kerudung mungkin masih bisa terjual harga segitu. Mungkin saya juga di sini belum pada naik gitu. Tapi nggak tahu sih bulan-bulan nanti ke depannya gitu kan ya, dampak dari naik BBM ya mungkin pasti ada. Soalnya itu kan pokok kalau dibilang bensin lah gitu kan ya, terus biaya operasional juga pasti naik gitu. Kalau saya sih kalau belanja sekarang udah kerasa pas mau belanja biaya operasional tuh berapa udah naik lah gitu. Tapi penjualan ya gitu masih sekitaran. Apakah peminat yang beli itu turun atau gimana? Untuk saat ini kalau dibilang turun sih ya turun, cuman nggak terlalu signifikan turun gitu kan ya. Mungkin orang juga masih memilih lah gitu kan ya, kebutuhan mana yang meski diambil duluan gitu kan ya. Tapi untuk saat ini ya masih alhamdulillah lah, segitu udah alhamdulillah gitu. Untuk pakaian atau hijab itu istilahnya bahan pokoknya. Iya. Iya. Dalam musiman kayak baju itu kalau mau lebaran baru ramai. Ya. Cuma sih sekarang masuk di bulan-bulan Mulud ya. Mulud alhamdulillah masih ada buat kapal-kapal paling gitu kan ya. Buat kapal-kapal. Kalau bulan-bulan kemarin agak-agak merosot juga sih gitu kan ya. Berarti teteh jualan online juga nih. Di online main juga. Kita sih masih di IG, terus Facebook sama WA doang sih gitu. Cuman kalau gimana IG-nya apa IG? Hijab Nida. Nah, nanti follow ya guys, hijab Nida. Jadi model-model hijab sama baju ada di situ. Ada di situ. Kalau nomor teleponnya juga ada di situ. Ada nanti di itu kalau belanja yang offline nanti di Kresek ada. Kalau misalkan yang dikirim kita juga suka sih ngirim gitu kan ya. Kalau misalkan ada yang online juga kita kirim. Sekitaran Cianjur juga ada gitu kan ya. Kemarin kita daerah Bekasi, Bandung juga kita alhamdulillah lah ada. Sukabumi banyak. Ini untuk pakaiannya dari mana atau langsung dari pengrajin atau kita ada yang langsung dari pengrajin, ada yang kita belanja di sekitaran Tanah Abang, Pasar Tasik. Itulah yang lagi viral sekarang itu. Jadi ininya timbul gitu. Timbul. Itu buat yang anak-anak tanggung, kalau yang dewasanya kayak gini, Bang. Ini yang belakang yang dewasa. Ini yang lagi foto sama Tete. Oh, jadi di sablon ini ya. Iya. Sablon karet lah itu udah tempel bagus permanen. Nah, ini pakai foto sendiri
Bisa. Bisa. Nanti saya bikin. Ini kan sablon yang Iya. bisa di print. Bisa di print. Tapi ini harga berapa nih? Kalau yang tanggung itu ada 2 bahan. Kalau yang biasa kita ini mah bahan yang biasa. Kalau yang bahan biasa dari baby teri itu atasan. Oh iya. Kalau yang baby teri yang biasa itu harganya sekitar 60 sampai 80. Ya, yang tanggung. Kalau misalkan ngambil bahan dari TC Combat yang bagus itu di kisaran 100 sampai 135. Tapi alhamdulillah kalau daerah sekitaran sini mungkin orang-orang juga udah tahu bahan kali ya. Jadi masih penjualan bagus, kualitas yang dari Combat, TC Combat. Ya. Kalau yang baby lembut, lebih lembut. Kalau baby teri agak-agak panas lah dikit. Lebih enak. Siap, mangga. Video panjang sih. Sekarang kan istilahnya fokus ke pasar Kalong-Kulon untuk harga-harga, jadi kita udah wawancara kepala pasarnya di Kalima ya. Kalima tadi. Siap, sami-sami. Siap Kang Firman ya. Untuk khusus untuk subscriber Akang nih, apakah ada diskon nanti misalkan ke toko apa namanya? Nida Hijab. Kita datang duduk, apakah ada harga promo gitu, harga diskon ada nggak? Kalau di sini insya Allah semua ada diskon buat yang pelanggan lama, pelanggan baru, pelanggan baru-baru gitu kan ya, kita semua kasih diskon gitu kan ya. Nanti bisa aja kerjasama sama gitu Kang Firman, bikin lelangan Kang. Oh iya. Nah, lelang istilahnya stok yang lama dilelang harga berapa? Sering siaran langsung juga di Instagram atau? Kita kalau siaran langsung kebanyakan di Facebook. Ya. Nama Facebook.